Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Kamis 12 Desember 2024. Seperti biasa, hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya, Justina Kartika. Berikut kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pada siang hari ini, pemirsa, Bendesa Adat Padang Tegal, Imbade Parmita, selaku kepala adat yang mewilayahi objek wisata Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali, mengatakan Desa Adat Padang Tegal akan menggelar upacara pembersihan secara berskala pasca tragedi tewasnya 2 turis akibat pohon tumbang di areal Monkey Forest Ubud. Yang menjelaskan, selama ini pihaknya di Desa Adat telah rutin menggelar upacara atau ritual untuk penghuni Monkey Forest Ubud, baik dari satwa berupa monyet maupun tumbuhan yang membentuk hutan Monkey Forest. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, saat ini kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Bali, rekan Iwayan Eri Kunarta yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Eri, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Saudara Justina. Bisa kami sampaikan bahwa pasca pohon tumbang yang menewaskan 2 wisatawan mancanegara di objek wisata Monkey Forest Ubud itu, objek itu saat ini sedang ditutup dikarenakan akan dilakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah menetralisir aura negatif yang ada di objek wisata ini, di mana sebagai diketahui bahwa di Bali sendiri diyakini setiap ada bencana alam, hal tersebut disebabkan oleh kemarahan alam, benar. Dan dalam melakukan permintaan maaf pada alam ini, pihak Desa Adat yang mewilayahi objek wisata Monkey Forest akan menggelar sejumlah upacara keagamaan sesuai adat Hindu, benar. Mulai dari melakukan upacara pecaruan yang dilakukan untuk meminta maaf kepada alam, di mana sekiranya jika peristiwa tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengelola, supaya alam memaafkan. Di mana diketahui bahwa kawasan objek wisata Monkey Forest ini merupakan kawasan yang dikeramatkan, dikarenakan di sana banyak terdapat pura yang diyakini oleh masyarakat setempat. Dan selain itu, selama tutup ini staf juga akan dilakukan upacara, yakni melukat untuk membersihkan aura negatif pada para staf semua yang ada di Monkey Forest, Tribuners. Dan oleh pengelola sama ini dikatakan bahwa untuk pohon-pohon yang ada di objek wisata Monkey Forest sudah dirawat sudah sangat baik sekali, mulai dari perawatan kecil hingga perawatan besar. Perawatan kecil yang dimaksud adalah melakukan pemangkasan, dan besar untuk memotong pohon-pohon yang sudah lapuk, benar. Namun untuk peristiwa pada 10 Desember kemarin di luar perkiraan dari pihak pengelola. Karena itu akan digelar upacara keagamaan untuk menetralisir aura negatif yang ada di sana, benar, guna menghindari kejadian serupa terjadi lagi. Dan kami juga sampaikan bahwa objek wisata ini merupakan dikelola secara mandiri oleh Desa Adat Padang Tegal. Meski demikian, dalam peristiwa kemarin, pemerintah Kabupaten Gianyar juga ikut turun tangan, benar. Mereka memastikan ikut bertanggung jawab dan memastikan para korban telah ditangani dengan baik, benar. Demikian laporan yang bisa kami laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Iwayan Eri Kunarta, jurnalis Tribun Bali atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kasus dugaan bullying yang dialami cewek berusia 14 tahun siswa kelas 3 SMP negeri di Pabean Cantikan terus bergulir. Seperti diberitakan sebelumnya, cewek mengaku setelah melaporkan kasus bullying namun malah sekolah menyalahkan korban. Ia dihina dan disebut seperti hama karena berani melapor ke polisi. Kini Polres Pelabuhan Tanjung Perak memberikan kabar terkait perkembangan terbaru. Untuk informasi lebih lengkapnya,
akan dilaporkan rekan Tony Hermawan, jurnalis Tribun Jatim untuk Anda. Rekan Tony, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Oke, baik. Terima kasih rekan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh memang baru-baru ini ada seorang siswa kelas 3 SMP atau kelas 9 berinisial CW dengan usia 14 tahun, yang mana CW ini adalah murid sekolah SMP negeri di wilayah Pabean Jatikan, Surabaya. Ia baru-baru ini membuat pengakuan yang cukup mengejutkan bahwasanya setelah mengadukan dugaan kasus bullying ya maksud saya yang dialami oleh CW kepada polisi, merasa dapat intimidasi dan malahan oleh pihak sekolah dari CW diolok-olok, kemudian disebut mirip seperti hama karena dengan CW melaporkan ke kepolisian sama saja mencemarkan nama baik sekolahan. Oke, Justina, saya jelaskan kasus ini terjadi pengaduan pada 1 Oktober yang lalu. Kemudian CW ini mengaku setelah itu dia dipanggil oleh guru BK, yang kemudian di situ juga ada beberapa guru, yaitu ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dan kemudian hinaan itulah yang disebutkan JW telah terjadi di ruang BK tersebut. Kemudian untuk peristiwanya sendiri, CW ini mengaku bahwasanya kasus bullying yang ia alami ini sudah lama terjadi semenjak dia duduk di kelas 7 SMP. Untuk motifnya sendiri, CW merasa dia yang ada keterbelakangan dalam bicara, yaitu gagap, sehingga teman-temannya ini melakukan bullying, mulai dari memukul, mengolok-olok, kemudian sampai CW ini mengaku bahwasanya ada sebuah kejadian ketika di kolam renang, CW ini mendapat perilaku yang mana alat kelaminnya dari CW ini ya, maksud saya diremas oleh para terduga dari yang dilaporkan oleh CW. Kemudian kepolisian sendiri telah memberikan keterangan melalui Kasat Reskrimnya bahwasanya dalam dugaan kasus ini sudah memeriksa 9 saksi. Informasi yang saya terima, 6 diantaranya adalah para teradu, kemudian guru di sekolahan tersebut. Terus kemudian Kasat Reskrim juga menjelaskan bahwasanya pihak kepolisian telah menggandeng DP3A PKB, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pendampingan itu dimaksudkan untuk memantau sejauh mana dampak psikolog atas dugaannya bullying yang dialami oleh CW. Kemudian saya dapat baru pada pagi ini oleh siapa teradu CW ini sekarang sedang menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yang mana sekarang CW telah didampingi oleh kuasa hukumnya atau pengacaranya. Begitu rekan Justina perkembangan terbaru atas dugaan bullying yang dialami CW. Terima kasih rekan Tony Hermawan, jurnalis Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya dari Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi berita ini berikut wawancara wartawan kami bersama Johan Wijaya, pengacara CW. Jadi peristiwa ini dilaporkan pada tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dari tindakan sekolah, responnya justru tambah mengancam korban. Korban ini adalah murid SMP yang sekarang kelas 3. Nah, kejadian bully itu sejak kelas 1 sampai sekarang kelas 3 SMP. Ini bukan hanya sekedar bully sebenarnya, ada penganiayaan, dianiaya, dan itu berkali-kali oleh 6 teman kelas ya, dengan sekarang kelas 3 yang sama. Karena dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, dan juga wali kelas, itu tidak ada upaya-upaya untuk penggantian. Bahkan pihak sekolah tadi, dari kepala sampai guru-guru tadi, justru mengancam pihak dari korban. Kamu akan tidak naik kelas kalau kamu akan melanjutkan perkara kamu di kantor polisi. Oke.
tindakan bully apa yang dialami sama korban itu Pak? Bisa didetailkan? 6 pelaku dampak dari pihak korban mengalami gangguan mental, yaitu stres. Bahkan dia berniat bunuh diri berkali-kali. Terus tidak masuk sekolah berkali-kali. Pernah 1 bulan full, itu sering. Yang sering itu 1 minggu, 1 bulan pernah, dan berkali-kali sering bolos. Akibatnya karena tidak nyaman di tempat lingkungan banyak orang. Pemirsa, DPRD mendesak Pemkab Mojokerto serius dalam percepatan penanganan banjir yang berdampak terhadap ribuan warga dan merendam ratusan permukiman di Desa Tempuran. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Mojokerto, M. Agus Fauzan, saat ia meninjau langsung ke lokasi banjir di Desa Tempuran maupun Desa Ngingas Rembong, Kecamatan Soko pada Rabu 11 Desember 2024. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Muhammad Romadhoni, jurnalis Tribun Jatim Timur untuk Anda. Rekan Romadhoni, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Mojokerto dikepung banjir hingga 5 hari ini, dan di kawasan Tempuran, Ngingas Rembong, dan beberapa desa lainnya masih terendam banjir dan kondisinya saat ini juga belum surut, sehingga hal itu menjadi perhatian khusus bagi DPRD Kabupaten Mojokerto untuk mendesak Pemda khususnya untuk bergerak cepat untuk melakukan penanganan banjir yang berdampak terhadap ribuan warga dan merendam ratusan rumah khususnya di Desa Tempuran dan Desa Ngingas Rembong, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Dari Dewan Komisi Ketua Komisi 4 DPR Kabupaten Mojokerto, Muhammad Agus Fauzan, kita langsung meninjau ke lokasi banjir, dan di sana dia langsung memastikan untuk kondisi masyarakat di tempat pengungsian, di TKV yang menjadi tempat posko pengungsian, dan dia juga memastikan ketersediaan obat dan tenaga medis yang untuk melayani kesehatan masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Kemudian di sana Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Mojokerto, Muhammad Agus Fauzan, juga mendesak pemerintah Kabupaten Mojokerto agar segera melakukan percepatan penanganan bencana khususnya banjir yang telah merendam Desa Tempuran, Desa Ngingas Rembong, termasuk Desa Saleh yang berada di Kecamatan Mangkal, juga agar cepat ditangani dengan menggunakan anggaran belanja tidak terbuka atau BTP bencana. Dan dia juga mendesak bahwa pemerintah daerah terus melakukan penanganan banjir khususnya untuk ketersediaan makanan di posko dapur umum yang terletak di Balai Desa Ngingas Rembong dan posko kesehatan. Di sana juga harus dipastikan bahwa ketersediaan obat-obatan bagi warga terdampak banjir juga harus dipenuhi, karena banjir yang sudah merendam lebih dari 5 hari ini membuat warga juga mulai terserang penyakit, dan dipastikan juga bahwa untuk alokasi anggaran BDT bencana banjir yang rencananya akan digunakan oleh Kabupaten Mojokerto sebesar 3 miliar tersebut nantinya bisa berguna dan digunakan secara bijak untuk sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang terdampak bencana tersebut. Di akhir hasil sidak di sana juga Kak Fauzan, sapaan dari polisi dari fraksi PKB ini juga menegaskan bahwa masyarakat banyak mengeluhkan terkait sebetulnya ada minimnya perahu karet, terus listrik padam di Desa Tempuran, termasuk di Desa Ngingas Rembong, di Desa Pendowo. Kemudian di sana juga kondisi air tidak kunjung surut, dan tetap justru malah banjir ini meluas, sehingga dibutuhkan gerak cepat dan komitmen terhadap dari Pemkab Mojokerto untuk bersama stakeholder lainnya tentunya untuk segera menuntaskan atau membuat surut banjir yang melanda Desa Tempuran maupun Ngingas Rembong tersebut. Di akhir itu Dewan DPRD Kabupaten Mojokerto juga menegaskan bahwa pemerintah harus cepat melakukan untuk mengetahui secara detail penyebab banjir yang melanda Tempuran ini, karena dipastikan untuk banjir ini surutnya lebih dari 1%, sehingga pemerintah Kabupaten Mojokerto harus sikap menghadapi bencana dan potensi banjir susulan di Kabupaten Mojokerto. Demikian saya Muhammad Romadhoni melaporkan dari Mojokerto. Kembali ke rekan Justina.
Terima kasih rekan Muhammad Ramadhani, jurnalis Tribun Jatim Timur melaporkan langsung dari Kabupaten Mojokerto. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi berita ini berikut wawancara wartawan kami bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto, Yoi Afrida. SK tanggap darurat sudah ditandatangani Bupati tadi sore. Artinya untuk kecepatan penanganan kita sudah bisa melaksanakan. Makanya Pak saya minta di Salen. Nantinya BDT akan langsung Harus. Tidak bisa tidak. Selain kita juga akan minta ke provinsi. Dan kita untuk minta ke provinsi pun syaratnya harus SK tanggap darurat. Dan sudah saya share ke Pak Kalsa Provinsi. Kita lagi inventarisir masing-masing kebutuhan semacam apa. Nanti saya sudah minta komunikasi ke Kalsa Provinsi. Cukup tanda tangan saya nanti akan dibantu. Itu memang kemarin sudah bantuan juga support dari teman-teman provinsi. Dari BPBD kita kasih permakanan beras 1 kuintal, kemudian tambahan gizi dan lain sebagainya. Ternyata di wilayah sini Nias Rembyong dan yang ada di wilayah Tempuran semakin meluas dan semakin dalam. Hingga Kamis pagi, kondisi kelistrikan di Provinsi Gorontalo masih belum sepenuhnya pulih pada 12 Desember 2024. Pemadaman massal yang terjadi sejak Rabu kemarin mengakibatkan gangguan pada aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Berdasarkan data terbaru dari PLN, baru sekitar 52% dari total 319.182 warga terdampak telah mendapatkan kembali pasokan listrik. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Herjanto Tangahu, jurnalis Tribun Gorontalo yang saat ini telah terhubung bersama kita. Silakan laporan dari Anda, rekan Herjanto. Terima kasih rekan Justina di studio. Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan dari Provinsi Gorontalo, di mana keluhan warga Gorontalo memenuhi beranda media sosial gara-gara pemadaman listrik yang terjadi pada Rabu siang 11 Desember 2024. Sebagai informasi bahwa memang sejak pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah terjadi gangguan pada sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Akibat gangguan ini, aliran listrik terhenti di beberapa wilayah dan memicu pemadaman selama berjam-jam. PT PLN Persero, unit induk distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, WIT Sulutenggo, mengkonfirmasi adanya indikasi gangguan di sistem transmisi 150 kV menjadi pemicu utama terjadinya pasokan listrik. Hingga Kamis pagi, kondisi kelistrikan di Provinsi Gorontalo masih belum sepenuhnya pulih. Pemadaman massal yang terjadi sejak wilayah dari sampai dengan saat ini masih terus berupaya pemulihan kalian bekerja dengan layanan listrik bagi pelanggan yang terdampak. Namun ketidaknyamanan akibat pemadaman ini memunculkan keluhan dari masyarakat di Provinsi Gorontalo. PLN pun melalui pernyataan resminya menyampaikan permohonan atas gangguan tersebut. Berdasarkan data terbaru yang diupdate Tribun Gorontalo, baru sekitar 52% dari total 319.000 warga terdampak akibat pemadaman. Artinya masih ada sekitar 154.322 rumah tangga tanpa listrik. Adapun pantauan kami lakukan di beberapa di Kota Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo, memang kawasan di Sebulila dan Desa Luhu itu sudah lebih cepat ya, karena memang sebagian besar toko atau perbelanjaan masih mendapatkan listrik. Dan baru pada pagi tadi kami melakukan pantauan di Jalan Yakin. Memang dan geraknya besar masyarakat dan beberapa pengusaha sudah mulai kembali, meskipun beberapa di antaranya masih menggunakan genset sebagai tenaga pemasok listrik utama. Dan beberapa jam sebelumnya juga sempat terjadi maksud saya sempat dihidupkan namun di beberapa jalur itu. Hal itu selamanya berapa saja kemudian berpindah ke kawasan atau lain. Sampai dengan ini pun kami terus berusaha terkait dengan jumlah data informasi dari PLN terkait dengan konfirmasi berapa banyak dari masyarakat yang sampai saat masih menerima pasokan listrik.
kami lakukan dari Gorontalo kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Herjanto Tangahu, jurnalis Tribun Gorontalo atas laporan dari Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Papua Barat kembali melakukan pelepasliaran 148 burung endemik Papua yang dilindungi pada Selasa 10 Desember 2024. Kegiatan ini melibatkan berbagai mitra termasuk Yayasan Konservasi Paru Bengkok LSM serta tokoh adat dan kepala kampung adat Malasigi, Distrik Kulayili, Kabupaten Sorong. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Safar Ashari, jurnalis Tribun Sorong yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Safar Ashari, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, benar sekali Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa kemarin Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua Barat kembali melepas liarkan 148 ekor burung yang mana merupakan endemik tanah Papua di Kampung Malasigi, distrik Kulayili, Kabupaten Sorong. Nah, pelepasliaran satwa endemik Papua ini juga merupakan kolaborasi dari Yayasan Konservasi Paru Bengkok, sejumlah LSM dan juga tokoh adat serta kepala kampung di Kampung Adat Malasigi itu sendiri. Nah, Kepala Kantor BBKSDA Papua Barat, Joni Santoso, dalam kesempatan tersebut ia menjelaskan bahwa dari jumlah satwa yang diamankan dan dilepas liarkan di desa di Kampung Adat Malasigi ini merupakan hasil daripada penangkapan satwa-satwa yang telah dibawa dari Papua menuju ke Filipina melalui kapal laut begitu. Nah, dalam penjelasannya ia menjelaskan bahwa target dari kegiatan ini sendiri merupakan bagian daripada menjaga eksistensi hewan ataupun satwa-satwa endemik Papua agar tetap terlindungi dan juga tetap ada di wilayah tanah Papua itu sendiri. Nah, perlu saya sampaikan bahwa satwa-satwa yang dilepas liarkan ini antara lain yakni perkici pelangi, kakatua, dan sejenis satwa-satwa burung lainnya begitu. Nah, melalui kesempatan tersebut, Koordinator Yayasan Konservasi Paru Bengkok, Angel, menjelaskan bahwa hasil daripada kegiatan ini merupakan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini BKSDA, di mana setelah mereka mendapatkan informasi bahwa satwa-satwa ini telah diselundupkan secara ilegal ke Filipina, mereka langsung berkoordinasi dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan satwa-satwa endemik Papua ini kembali ke habitatnya di tanah Papua. Dia menjelaskan bahwa satwa-satwa ini di bawah kemungkinan besar juga bisa melewati jalur Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan beberapa wilayah di Papua Barat Daya, dan kemudian menuju ke Filipina dan diperdagangkan secara ilegal di Filipina begitu. Nah, melalui kegiatan ini Kepala Kampung Adat Malasigi, Manase Fahmi, menyampaikan apresiasi maksud saya kepada BBKSDA dan juga Yayasan Konservasi Paru Bengkok dan beberapa kawan-kawan dari LSM, karena sampai hari ini mereka masih konsisten untuk menjadikan Kampung Adat Malasigi sebagai
daerah ataupun areal yang dikhususkan untuk pelepas liaran satwa-satwa endemik Papua mulai dari kakatua sampai cendrawasih dan juga kasuari. Nah, ia berharap melalui aksi ini ke depannya satwa-satwa endemik Papua bisa menarik menjadi salah satu destinasi wisata, menarik para pengunjung ke tempat wisata Kampung Adat Malasigi begitu. Baik, rekan Savana Sari, jurnalis Tribun Sorong, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi berita ini, berikut wawancara wartawan kami bersama sejumlah pihak terkait. Baik, jadi pada hari ini, ya hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, kami bersama-sama telah melepas liarkan satwa burung endemik Papua, translokasi dari Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki Sulawesi Utara dari Balai KSDA Sulawesi Utara yang sebagian besar berasal dari repatriasi dari Filipina dan sebagian kecil dari tangkapan di Pelabuhan Laut Sulawesi Utara, Pelabuhan Laut Bitung. Proses translokasi didukung oleh banyak pihak, mulai dari Balai KSDA Sulawesi Utara, kemudian juga paru bengkok yang baru dilepas semua ada hasil sitaan dari perdagangan ilegal. Yang paling banyak disita di Filipina. Ya, di Filipina. Dan ada repatriasi kembali ke Indonesia, mereka transit di Jakarta, langsung dititip di Pusat Penyelamatan Tasikoki di Sulawesi Utara. Kalau boleh tahu perdagangan ilegal ya yang ditangkap hasil sitaan di Filipina ini akses dari mana ke mana? Biasanya ada diambil di Papua dan lewat jalur perdagangan laut, lewat Bitung naik ke Filipina. Kebanyakan dari wilayah Papua Barat Daya juga ya, Raja Ampat ya. Raja Ampat. Banyak dari situ, banyak dari Maluku Utara, Papua. Yang paling banyak yang kita tahu. Menyangkut pelepasan burung dari Filipina, sekarang tadi baru selesai pelepasan burung ke alam yang sebenarnya. Kami masyarakat yang ada di Kampung Adat Malasigi sangat respon karena di Kampung Adat Malasigi ini terkenal sebagai wisata burung, wisata reptil, wisata goa, wisata sumber air panas, dan lain-lain. Jadi kami masyarakat yang ada di Kampung Adat Malasigi, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, sangat. Masa pendukung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Mimika nomor urut 1 Alexander Ombaleng Yusuf Tombe atau AIY menggelar demo damai di kantor KPU Mimika pada Rabu 11 Desember 2024. Ratusan masa pendukung AIY ini meminta KPU dan Bawaslu Mimika untuk mengambil langkah dan mengembalikan suara masyarakat yang hilang saat Pilkada 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Marcelinus Labulela, jurnalis Tribun Papua untuk Anda. Rekan Marcelinus, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, benar sekali Justina dan Timurus bahwa masa pendukung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Pilkada Mimika 2024 Alexander Ombaleng dan Yusuf Tombe menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika di Jalan Hasanuddin, Kota Timika, Provinsi Papua Tengah pada 11 Desember 2024 kemarin. Justina dan Timur bahwa aksi ini merupakan wujud protes dari masyarakat terkait dengan perolehan hasil suara pada Pilkada 2024 yang telah selesai, di mana pada sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika KPU telah melakukan rapat pleno terkait dengan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, 3 pasangan calon yang ada di Kabupaten Mimika, di mana rapat pleno KPU tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Desember
di Gor Futsal Timika. Namun belum merasa puas sehingga masyarakat dalam hal ini pendukung massa dari AY atau Alexander Omaleng Yusuf Rombe melakukan demonstrasi damai di KPU Mimika. Memang diketahui bahwa dalam rapat penetapan perolehan suara, pasangan calon nomor urut 1 yaitu Johannes Riatop Emmanuel Kemong meraih suara 77.818 suara, kemudian disusul oleh pasangan Alexander Omaleng dan Yusuf Rombe atau AY memperoleh suara 74.139 suara, dan pasangan nomor urut 2 Maximus Tipagau dan Peggy Patricia memperoleh suara 66.268 suara. Memang selisih antara pasangan Joel dan pasangan AY ini memang sekitar 3.000 suara lebih, di mana mereka melakukan protes agar KPU dan Bawaslu Mimika setelah segera menindaklanjuti segala persoalan yang terjadi. Masa juga menduga adanya permainan suara baik di tingkat distrik dan di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh panitia pemungutan distrik atau PPD, di mana mereka meyakini bahwa ada indikasi-indikasi larangan pilkada yang selama ini belum diungkapkan. Mereka juga meminta kepada KPU dan Bawaslu Mimika untuk melakukan supervisi atau melakukan atau memberikan transparansi kepada hasil perolehan suara, di mana mereka belum puas dengan hasil suara pada Pilkada Mimika 2024 lalu. Kembali ke studio Justina. Terima kasih rekan Barselinus Labulela, jurnalis Tribun Papua atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Jangan kita bikin gerakan tambah di sini. Cukup kita sampaikan aspirasi. Kalau sampai aspirasi besok bisa juga. Kenapa tidak? Hari ini cukup dulu teman-teman. Hari ini cukup dulu. Kita ini tuan rumah, tidak kemana-mana. Kita punya negeri di sini. Besok bisa, lusa juga bisa. Kenapa tidak? Begitu, jadi hari ini kita pulang sana dulu teman-teman. Hari ini yang kita libatkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa damai dari masa paslon nomor 3, kurang lebih 200, itu yang di KPU saja, Bawaslu yang 100. Kemudian ada 4 titik pos pengamanan pantauan. Untuk pasca perolehan suara kita ada 4 titik yang sudah kita tempatkan personil TNI, Polri. Belasan unit rumah warga di 2 desa di Kecamatan Panjipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan diterjang angin puting beliung pada hari dan jam berbeda pada Senin dini hari dan Selasa pagi kemarin. Setidaknya ada 4 unit rumah yang mengalami kerusakan berat, yakni hilangnya seluruh atap. Penghuninya pun terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Roy, jurnalis Banjarmasin Post yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Roy, silakan laporan dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya sampaikan dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bahwa pada hari Senin dini hari sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah, WITA, di Desa Batu Tungku terjadi terjangan angin puting beliung yang menyebabkan 15 unit rumah warga setempat yang tersebar di 8 RT di 4 dusun mengalami kerusakan bervariasi dari rusak ringan, sedang hingga berat. Dari 15 rumah di Desa Batu Tungku yang terpapar terjangan angin puting beliung tersebut, ada 3 yang mengalami kerusakan kategori berat, dan di antara yang cukup parah adalah rumah yang dihuni oleh Pak Rahman, di mana rumah tersebut masih berkonstruksi kayu, masih peninggalan rumah ex-transmigrasi, di mana seluruh atap bagian depannya itu hilang, tersapu oleh angin kencang yang terjadi pada dini hari. Dan waktu itu Pak Rahman menceritakan dia kaget terbangun karena memang sedang relatif tidur, di mana saat itu memang terjadi hujan cukup deras dengan angin yang juga cukup kencang. Dan ada 2 kali hembusan angin yang dia rasakan saat itu hanya berjeda beberapa menit, di mana pada terjangan pertama dia mendengar suara
suara seperti angin kencang seperti itu ya, angin ribut. Kemudian saat itu yang pertama itu menyebabkan atap rumahnya mulai terangkat, dan kemudian beberapa menit kemudian kembali terjadi hembusan angin kencang, dan pada hembusannya kedua itu atap depan seluruh rumahnya hilang, dan saat itu juga otomatis air langsung menerpa ke dalam rumah, dan kemudian semua anggota keluarga 5 orang lainnya terbangun semua, terjaga dan keluar rumah. Dan beruntung setelah itu kemudian hujan berhenti, kemudian mereka dapat berteduh di sebagian ruang belakang yang masih aman. Namun kemudian karena memang kondisi masih darurat, sehingga berikutnya mereka sebagian dari anggota keluarga mengungsi ke rumah keluarga sembari menanti material, dan kebetulan memang ada bantuan dari Basnas berupa uang yang kemudian mereka belikan material dan mulai mereka perbaiki pada hari Rabu kemarin. Dan pada kondisi yang sama, pada Selasa pagi, angin puting beliung juga terjadi di Desa Batakan, masih sama-sama di wilayah Kecamatan Panyematan, pada jarak barangkali sekitar 10 kilo ya jaraknya. Di situ ada 5 rumah yang terjang puting beliung, dan 1 diantaranya yang mengalami rusak berat, sisanya rusak ringan. 1 yang rusak berat itu adalah rumah atas nama sering disebut dengan Uji seperti itu, di mana seluruh atapnya total itu hilang sama sekali, sehingga hanya menyisakan bagian rumah karena semuanya dengan hubungannya hilang, dan otomatis juga penghuninya juga harus mengungsi. Ada 5 jiwa juga di situ. Dan pada hari Rabu kemarin, bantuan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengalir, yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial dan Kepala Pelaksana BPBD, misalkan bantuan sembako untuk tahap awal, dan kemudian dari Dinsos juga langsung menyampaikan kepada para korban melalui kepala desa masing-masing untuk segera mengajukan proposal untuk nanti pemberian bantuan material untuk memperbaiki rumah warga terdampak. Dan sebagai informasi, kembali kami informasikan pada insiden puting beliung tersebut yang di Desa Batu Tungku itu, selain menerjang rumah, juga beberapa kebun karet milik warga setempat yang juga mengalami kerusakan serius. Beberapa tempat kami pantau kemarin, ada beberapa tempat yang terdampak juga dari embusan angin itu. Ada beberapa tempat yang beberapa pohon, ada 1 tempat yang sampai puluhan pohon itu semuanya patah-patah semua, dan sebagian juga langsung dengan tumbang dengan akarnya, membentuk 1 jalur seperti itu. Tertampak dari gerakan angin itu 1 jalur deretan, meskipun juga terjeda beberapa kebun lain, tapi itu tertampak dari gerakan angin yang menyapu berada 1 jalur, dan menyebabkan beberapa tempat yang semuanya itu umumnya adalah tanaman karet banyak yang patah, dan juga sekaligus sebagian tumbang, dan itu menyiratkan betapa dahsyatnya tiupan angin yang terjadi pada dini hari waktu itu. Demikian informasi dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kembali ke studio ke rekan Justina. Silakan Justina. Terima kasih rekan Roy, jurnalis Banjarmasin Post, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini berikut wawancara wartawan kami pemirsa bersama pihak terkait. 15 di mana aja? Di RT 11, di RT 7 yang paling banyak, di RT 8 ada, di RT 1, RT 3, 2 unit, di RT 1, 1 buah, yang banyak di RT 7, RT 8, RT 11 juga, di RT 6 ada. Terus untuk yang lain-lainnya kebun? Kalau untuk kebun, kita sudah melihat juga tadi, mereka dari dinas sosial juga menyaksikan, itu banyak sekali juga kebun karet yang tumbang. Subuh lah, ini subuh. Jadi tahu ada apa kayak kedengaran suaranya mengguru. Enggak, bunyinya kayak itu. Kalau lo langsung aja lawang itu langsung kebuka langsung pintu tuh, langsung atap tuh langsung kaget, langsung bangun pas berbarengan sama lampu matinya. Ulang pak. Jam tadi ya jam 2:30. Ya.
jadi ketahuan ada puting beliung. Rombongan Komisi 5 DPR RI tiba di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat untuk melakukan agenda kunjungan kerja. Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPR RI mendengar langsung paparan terkait rencana pembukaan akses jalan baru menuju Bandara Siboru sepanjang 26,15 km. Pantauan Tribun Papua.com pada Senin 9 Desember 2024. Rombongan Komisi 5 DPR RI tiba di Bandara Siboru Fak-Fak dengan pesawat Wings Air sekira pukul 8:53 waktu Indonesia Timur. Selengkapnya terkait informasi ini, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Papua Barat yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Aldi Bimantara, silakan laporan selengkapnya. Iya, baik Justina dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami melaporkan dari Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Benar sekali Justina dan juga pemirsa, kaitannya dengan kunjungan rombongan Komisi 5 DPR RI yang tiba di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat melalui Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat beberapa waktu lalu. Ini dalam kaitannya dengan agenda reses di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Justina dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami pada Senin lalu 9 Desember 2024, rombongan Komisi 5 DPR RI tiba di Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat dengan pesawat Wings Air sekira pukul 8.53 waktu Indonesia Timur. Justina dan juga pemirsa, rombongan Komisi 5 DPR RI disambut penuh hangat oleh Wakil Bupati Fak-Fak Yohana Dina Hindom dan Ketua DPRD Kabupaten Fak-Fak Amir Rumbow, sebagaimana yang bisa Anda saksikan di layar visual Anda saat ini. Justina dan juga pemirsa, pada saat itu mereka dipakaikan tas tradisional tomang dan kalung biji pala sebagai tanda secara simbolik telah tiba di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Dalam kesempatan wawancara kami bersama dengan Ketua Tim Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae, ia menyebutkan bahwasannya tentunya pihaknya datang ke Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat dalam kaitannya dengan kunjungan reses terkait dengan peninjauan sejumlah infrastruktur dan juga terkait dengan kesiapan pembukaan lahan baru untuk pembangunan jalan menuju Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Justina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa Ridwan Bae selaku Ketua Komisi 5 DPR RI juga mempertanyakan soal hak ulayat termasuk perlindungan pohon pala milik warga yang berada pada akses jalan baru tersebut, dan dikatakannya pula bahwa tentunya pihaknya datang ke Fak-Fak untuk bertujuan untuk kunjungan kerja reses pihaknya terkait dengan peninjauan langsung infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Bae dan juga rombongan Komisi 5 meninjau meeting point pembangunan akses jalan baru menuju Bandar Udara Siboru dengan panjang 26,15 km dalam perencanaannya. Justina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula dengan adanya jalan akses menuju Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat sepanjang 26,15 km tentu bermanfaat untuk memperpendek waktu tempuh dari Bandar Udara Siboru ke pusat kota Fak-Fak dari semulanya 1,5 jam ini menjadi 45 menit saja. Sehingga memang kalau kita lihat jalan existing maksud saya yang ada saat ini sepanjang 35,4 km dengan kondisi jalan berkelok-kelok dan menyusuri perkampungan. Dalam kesempatan itu, Komisi 5 DPR RI juga meninjau landasan ataupun runway Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat yang tentunya nanti ke depannya akan diperpanjang sehingga pendaratan pesawat jenis Boeing ataupun Airbus ini dapat mendarat dengan mulus di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Usai melakukan peninjauan di meeting point pembukaan jalan poros baru ataupun jalan trase baru Bandar Udara Siboru Fak-Fak dan juga peninjauan landasan ataupun runway Bandar Udara Siboru Fak-Fak, rombongan Komisi 5 DPR RI juga mengikuti rapat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait di ruang VIP Room di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Ada beberapa isu yang kami catat pada pertemuan tersebut, Justina dan juga pemirsa, diantaranya Wakil Bupati Fak-Fak Yohana Dina Hindom menyampaikan soal meminta perhatian untuk pemekaran Kabupaten Kokas dan juga kemudian pengalihan status jalan hingga carut-marut CPNS di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat yang tentunya butuh perhatian dari pemerintah pusat. Dalam hal ini tentunya Komisi 5 DPR RI sebagai pihak legislatif. Justina, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papua.com, Aldi Bimantara langsung dari Fak-Fak, Papua Barat. Kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua Barat atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara yang berhasil dihimpun wartawan kami untuk Anda. Hari ini terutama mengenai infrastruktur dan perhubungan di Kabupaten Fak-Fak menuju Bandara Siboru ini, Pak. Ya, kita hari ini kunjungan kerja reses
konsentrasinya kepada infrastruktur yang ada khusus di Papua Barat, terlebih lebih tepatnya di Fakfak dan di Bandara Labuan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus. Kalau kita lihat bandara ini khususnya, panjang baru 1.600. Beserta teman-teman DPR RI yang hadir bersama-sama di Fakfak. Yang saya hormati juga teman-teman dari perhubungan, baik itu perhubungan darat, perhubungan udara. Yang saya hormati juga teman-teman dari BKMJ. Yang saya hormati pimpinan Dewan Perhubungan Darat, Laut, dan Udara. Kita patut berterima kasih karena di mana sejauh ini kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab bersama untuk bagaimana pembangunan atau pengembangan pembangunan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Fakfak. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara mengancam akan mogok kerja. Hal ini lantaran tidak ada titik terang soal pembayaran gaji bulan Mei 2024 saat bertatap muka dengan DPRD dan Sekda Pulau Morotai Muhammad Umar Ali di kantor DPRD Morotai pada Rabu 11 Desember 2024. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Fizri Nurdin, jurnalis Tribun Ternate untuk Anda. Rekan Fizri, silakan laporan selengkapnya, rekan. Ya, rekan Justina, dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, bahwasanya sebelumnya para pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja ini telah mendatangi kantor pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai untuk menanyakan gaji pada bulan Mei tahun 2024. PKK ini formasi tahun 2023 mereka mendatangi kantor pemerintahan, namun belum ada titik terang sehingga pada Rabu kemarin sekitar ratusan PPK ini datangi kantor DPRD untuk mendengar pendapat dari baik itu dari pihak pemerintah daerah dan juga DPRD dan juga pada para masa P3K ini. Hanya saja saat mereka mendatangi di kantor DPRD, Kaban Keuangan tidak hadir dalam rapat tersebut sehingga dengan adanya itu baik itu DPRD dan juga para nakes dan para P3K ini belum ada informasi penting berkaitan dengan gaji, menunggak gaji pada bulan Mei itu sehingga mereka dengan bak-bakan mendatangi kantor DPRD dan akan menyurati semua pihak untuk melakukan mogok kerja. Nah, P3K tahun 2 formasi 2023 ini terdiri dari tenaga kesehatan dan juga tenaga guru dan teknik, di mana mereka kurang lebih ada sekitar 1 bulan itu pagu anggarannya sekitar 1,2 miliar, di mana anggaran tersebut pada tahun 2024 hanya saja dalam rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD dan juga Sekda Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali. Dalam rapat tersebut diakui oleh Sekda bahwa anggaran tersebut sudah di plotting dalam APBD tahun 2024. Hanya saja belum mengetahui pasti anggaran tersebut belum dibayarkan. Yang hanya dibayarkan adalah 2 bulan terakhir, yaitu bulan Oktober dan juga bulan November. Mungkin itu rekan Justina dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Kami kembalikan. Terima kasih rekan Fizri Nurdin, jurnalis Tribun Ternate atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Calon Bupati Tanah Toraja nomor urut 2, Victor Datuan Batara, mengaku legowo menerima hasil Pilkada 2024 yang telah diumumkan oleh KPU Tanah Toraja di Toraja Pantan Hotel Makale pada Sabtu 7 Desember 2024 malam hari. Victor mengungkapkan pihaknya menerima dan menghargai sepenuhnya hasil Pilkada yang telah ditetapkan, sehingga tidak akan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan atau perselisihan hasil pemilihan kepala daerah PHPKada kepada Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Muhammad Rifki, jurnalis Tribun Toraja untuk Anda. Rekan Rifki, silakan informasi lebih lengkapnya. Ya, baik rekan Justina di studio dan pemirsa Tribuners, selamat siang. Dapat kami laporkan calon Bupati Kabupaten Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan nomor urut 2,
atas nama Victor Datuan Batara mengaku legowo Tribuners menerima hasil Pilkada 2024 yang telah diumumkan juga ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanah Toraja di Toraja Pantan Hotel Kota Makale pada Sabtu 7 Desember malam. Victor mengungkapkan Tribuners pihaknya menerima dan menghargai sepenuhnya hasil pilkada yang telah ditetapkan sehingga tidak akan mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan atau disebut juga perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau PHP-kada kepada Mahkamah Konstitusi Tribuners. Apalagi kata dia pihaknya juga telah memberikan ucapan selamat terhadap pasangan nomor urut 1 Zadra Kombe Erianto Lasopondanan yang dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Tanah Toraja 2024 oleh KPU setempat. Hal itu disampaikan Victor saat kami menghubungi pada Rabu 11 Desember kemarin siang Tribuners. Selain itu juga selain memberikan ucapan selamat kepada pasangan Zadra Erianto, Victor juga terpantau telah menyebar baliho ucapan selamat Natal di Kabupaten Tanah Toraja, di mana pantauan kami rekan Yustina dan Tribuners, baliho ucapan Natal Victor menghadirkan istri dan kedua anaknya, di mana baliho ini terpasang berdasarkan pantauan kami utamanya di Kecamatan Menkende yang memang menjadi tempat asal dari Victor sendiri, kemudian di badan-badan jalan protokol Kota Makale yang merupakan ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Diketahui Tribuners hasil Pilkada Tanah Toraja untuk tahun 2024 resmi ditetapkan KPU usai rapat pleno terbuka yang dilangsungkan di Toraja Pantan Hotel Kota Makale pada Sabtu 7 Desember malam. Rapat pleno terbuka dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Tanah Toraja Bapak Berti Paluangan. Adapun hasilnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja pasangan nomor urut 1 Zadra Kombe Erianto Lasopondanan unggul dengan 83.076 raihan suara, sementara pasangan nomor urut 2 Victor Datuan Batara John Diplomasi hanya meraih 50.636 suara Tribuners. Ditetapkan 133.712 suara sah untuk pemilihan Bupati Kabupaten Tanah Toraja, sementara suara tidak sah sebanyak 1.712. Adapun jumlah dari suara sah dan juga suara yang tidak sah yakni sebanyak 135.424 suara. Kemudian Tribuners untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, pasangan nomor urut 1 Mohram dan Pomanto Azhar Arsyad menang telak dengan raihan 91.034 suara. Adapun pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi hanya meraih 39.772 suara. Kemudian sebanyak 130.806 suara sah dengan 4.498 suara tidak sah ditetapkan untuk pemilihan gubernur juga wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jumlah suara sah yang tidak sah jika digabungkan sebanyak 135.304 suara rekan Yustina dan Tribuners. Dalam penetapan tersebut, Ketua KPU Tanah Toraja Berti Paluangan menyampaikan bahwa PHP-kada akan dibuka selama 3 hari sejak 3 hari kerja maksud kami sejak penetapan yakni Senin hingga Rabu kemarin, di mana Tribuners kami sudah mengkonfirmasi Komisioner KPU Kabupaten Tanah Toraja yakni Bapak Rahmat Hidayat bahwa memang setidaknya hingga siang hari kemarin tidak ada PHP-kada yang diajukan oleh pasangan calon baik Bupati maupun baik pemilihan Bupati juga Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja maupun pemilihan Gubernur juga Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian rekan Yustina yang dapat kami laporkan. Muhammad Rizky langsung dari Makale Tanah Toraja. Kami kembalikan Anda di studio. Terima kasih rekan Rifki, jurnalis Tribun Toraja atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, calon Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2, Nadla Syah atau Goyem, bertemu dengan Agustiar Sabrang Jakub Kalteng nomor urut 3.
Di pertemuan ini, Koyem legowo dengan kekalahannya. Pernyataan tersebut disampaikan Koyem melalui sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video berdurasi 1,29 detik, Koyem dan Agustiar berdiri bersebelahan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Supriyandi, jurnalis Tribun Kalteng untuk Anda. Rekan Ahmad Supriyandi, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Justina. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa dapat saya laporkan calon Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2 Nadal Syah atau Koyem bertemu dengan Agustiar Sabran yang merupakan calon Gubernur Kalteng nomor urut 3. Di pertemuan ini Koyem legowo dengan kekalahannya. Pernyataan tersebut disampaikan pernyataan Koyem tersebut rekam video yang kemudian beredar di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 29 detik tersebut, Koyem dan Agustiar nampak berdiri bersebelahan. Koyem mengatakan bahwa ia bertemu dengan Agustiar. Koyem mengatakan pada pertemuan tersebut ia bertemu dengan calon Gubernur Kalteng terpilih. Mereka dalam pertemuan tersebut berdiskusi soal kepentingan Kalteng ke depannya. Dirinya pun selaku calon gubernur yang kalah dalam perhitungan suara oleh KPU mengakui kekalahannya dan legowo atas hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Kalteng. Koyem berharap Agustiar yang akan mengemban tugas sebagai gubernur Kalteng selama 5 tahun ke depan bisa membawa Kalteng lebih maju dan lebih baik lagi. Agustiar Sabran kemudian menimpali kemenangan paslon nomor urut 3 pada Pilgub Kalteng kali ini merupakan kemenangan seluruh masyarakat Kalteng. Ia juga menyebut bahwa Koyem dan juga Supian Hadi paslon nomor urut 2 hanya kalah tipis dalam Pilgub kali ini. Menurutnya tidak ada yang benar-benar, menurut Agustiar tidak ada yang benar-benar menang ataupun kalah dalam pemilihan kali ini. Karena yang menang adalah masyarakat Kalteng. Pertemuan tersebut, kata Agustiar, adalah takdir untuk memajukan Kalteng bersama-sama. Selain video, juga tersebar foto Koyem dan Agustiar yang nampak bergandengan tangan. Dan dalam video tersebut juga terlihat Ahmad Iriansyah yang merupakan ketua pemenangan tim paslon nomor urut 3 Agustiar Edi serta anggota dari PDIP Ruhut Sitompul juga ikut foto bersama Koyem dan Agustiar. Sebelumnya pada rapat pleno terbuka yang digelar KPU Kalteng pada Minggu 8 Desember 2024, saksi dari Koyem dan menangani cara peneliti dari saat itu tim Koyem SHD pun untuk menggugat hasil Pilgub yang telah ditetapkan oleh KPU Kalteng ke Mahkamah Konstitusi. Saat dikonfirmasi, Sigit Yunianto yang merupakan ketua tim pemenang dari paslon urut 2 ini mengatakan backup apapun dan mendukung apapun keputusan dari tim paslon karena menurutnya yang berhak untuk mengajukan adalah ke peserta pilkada. Karena itu apapun keputusan yang diambil oleh paslon yang usungnya, maka tim pemenangan akan mendukung entah itu mengajukan gugatan ke MK atau tidak. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya Ahmad Supriyandi, reporter tribunkalteng.com dari Palangkaraya. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio dan juga istri. Terima kasih rekan Ahmad Supriyandi, jurnalis Tribun Kalteng atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan keterangan dari Cagup Kalteng nomor urut 2, Koyem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh masyarakat Kalteng yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah hari ini ada pertemuan khusus dengan calon gubernur terpilih Pak Agustiar Sabran, dan kami sudah melakukan diskusi untuk kepentingan Kalteng ke depannya. Dan alhamdulillah saya selaku calon gubernur yang kalah secara perhitungan suara melewati KPU, saya atas nama pribadi dan selaku pasangan calon mengaku kalah dan legowo atas kekalahan ini,
Dan kami berharap dengan Pak Agustiar yang mengemban tugas sebagai Gubernur Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan bisa membawa Kalimantan Tengah untuk lebih maju lagi. Amin. Silakan Pak Agustiar. Ini kemenangan masyarakat Kalimantan Tengah, bukan kemenangan Agustiar Sabranya. Ini beda tipis saja sebenarnya kan. Saya menang dikit, dia kalah dikit. Artinya takdir kami hari ini bertemu, takdir buat kami berdua ya kan. Ini demi kemenangan masyarakat Kalimantan Tengah semua. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang menang adalah masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih. Amin. Negarawan. Luar biasa. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Nusa Tenggara Timur melaksanakan konsultasi publik rencana pengelolaan jangka panjang Taman Buru Pulau Ndana. Kegiatan ini dibuka oleh PLT Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra. Benai Fora mewakili penjabat Bupati Rotendao Oder Max Sombu di Hotel New Ricky Ba'a pada Selasa 10 Desember 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rio Teti, jurnalis Pos Kupang untuk Anda. Rekan Rio Teti, silakan laporan selengkapnya. Baik, rekan Justina, sebagaimana yang disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan konsultasi publik rencana pengelolaan jangka panjang Taman Buru di Pulau Ndana pada Selasa 10 Desember 2024 lalu di Hotel New Ricky Ba'a. Membuka kegiatan tersebut, PLT Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Rotendao, Benai Fora, dirinya menegaskan bahwa penting untuk menghidupkan kembali sinergi semua pihak dalam menjaga kelestarian Taman Buru Pulau Ndana. Ia juga mengapresiasi BKSDA NTT untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai momentum strategis untuk menyatukan perspektif dari berbagai elemen masyarakat Tribuners. Adapun Tribuners, menurut Benai Fora, Pulau Ndana adalah permata Rotendao yang menjadi simbol kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama. Keindahan Pulau Ndana, biodiversitasnya yang unik, serta perannya sebagai pulau terluar Indonesia menjadikan Pulau Ndana sebagai aset strategis yang harus dilestarikan bersama. Benai Fora juga menambahkan bahwa rencana pengelolaan jangka panjang Pulau Ndana tidak hanya fokus pada konservasi, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dikatakannya bahwa melalui ekowisata dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, dirinya mengharapkan Pulau Ndana menjadi model integrasi antara pelestarian alam dan pengembangan ekonomi lokal. Tribuners, ia juga meyakini bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi. Dengan dukungan masyarakat lokal dan pemanfaatan keunikan alam Pulau Ndana secara bijak, dikatakan Benai Fora bahwa dapat menciptakan keseimbangan antara kelestarian alam dan kesejahteraan. Ia kemudian juga meminta para peserta konsultasi tersebut untuk memberikan masukan konstruktif guna menyusun rencana pengelolaan yang komprehensif dan efektif. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Rotendao terus berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah strategis dalam melindungi Pulau Ndana sebagai kawasan konservasi penting. Tribuners, diterangkan Benai Fora juga bahwa kegiatan konsultasi publik ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Rotendao dalam memperkuat upaya konservasi lingkungan sekaligus memajukan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya alam. Demikian rekan Justina, saya kembalikan. Terima kasih rekan Rio Teti, jurnalis Pos Kupang atas laporan dari Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebanyak 139 murid di SDN Balai Rejo 01, Kecamatan Balai Rejo, Kabupaten Madiun, rela mengantri demi mendapatkan seporsi makan siang bergizi gratis pada Rabu 11 Desember 2024 pukul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan